Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Faraha Umniyah, NIM 2021010101025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu Bapak Bahrul Munib, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengangguran dan kemiskinan. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran adalah istilah yang digunakan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau bahkan seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut Sukirno, tahun 2004, pengangguran adalah jumlah orang yang bekerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum menemukannya. Adapun ILO atau International Labour Organization memberikan definisi pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka adalah salah satu yang termasuk dalam kelompok penduduk berusia kerja namun tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu dan bersedia bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kemudian, setengah pengangguran paksa adalah seseorang yang bekerja sebagai pegawai dan wira swasta yang dalam jangka waktu tertentu terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih mau mencari pekerjaan tambahan. Banyak sekali jenis-jenis dari pengangguran, mulai dari pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, pengangguran siklikal, pengangguran musiman, bahkan setengah pengangguran. Dan juga banyak sekali penyebab terjadinya pengangguran. Yang paling sering dirasakan dari penyebab terjadinya pengangguran adalah karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sendiri seringkali menjadi suatu masalah dalam bidang perekonomian, karena dengan adanya pengangguran mengakibatkan berkurangnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan masalah lainnya. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada meningkatnya jumlah pengangguran, di antaranya yang pertama yaitu jumlah tenaga kerja tidak sebanding banyak dengan kesempatan atau lapangan kerja. Rendahnya tingkat pendidikan di suatu wilayah tersebut, kemudian minimnya keterampilan yang dimiliki si pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan. Kemudian adanya kemajuan teknologi yang secara tidak sadar dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Kemudian resesi ekonomi. Terus yang terakhir, tenaga kerja antar daerah yang dimanfaatkan sangat tidak seimbang. Sebenarnya untuk mencegah bertambahnya jumlah pengangguran sendiri ini ada beberapa hal atau beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya dengan memperluas lapangan kerja dengan cara mendorong serta meningkatkan kegiatan ekspor, menyediakan sarana dan prasarana, memperluas produksi dan juga lebih menggiatkan lagi program padat karya. Kemudian memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan agar masyarakat di suatu wilayah memiliki tingkat pendidikan yang setara sehingga mampu memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Kemudian meminimalisir adanya urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan dapat mengurangi pengangguran di kota besar. Kemudian penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Dan yang terakhir, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya yaitu pengertian kemiskinan.
Arti kata miskin menurut KBBI adalah tidak memiliki kekayaan atau semua swasta atau pendapatan sangat rendah. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan ekonomi untuk mencapai standar hidup rata-rata penduduk di suatu wilayah. Rendahnya tingkat ini pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya kemampuan masyarakat untuk mencapai standar hidup rata-rata, seperti standar kesehatan masyarakat dan pendidikan. Adapun pengertian kemiskinan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Krisma dan Klein-Penning, mereka berkata bahwasanya kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu yang bersifat material maupun non-material. Kemudian menurut Faturrahman dan Marcellinus Molo, mereka berpendapat bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau beberapa orang rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian menurut Ellis, kemiskinan adalah sebuah gejala multidimensional yang bisa dikaji dari dimensi ekonomi dan sosial politik. Kemudian menurut Hall dan Midgley menegaskan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan kekurangan materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar hidup yang layak atau kondisi di mana individu mengalami kekurangan relatif dibandingkan dengan individu lain dalam masyarakat. Kemudian menurut Gilin, kemiskinan merupakan kondisi di saat seseorang tidak mampu mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental guna memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sesuai dengan standar masyarakat baik, karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak bijaksana. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan syarat kemiskinan yang ditinjau menjadi bentuk perseteruan multidimensional, kemiskinan mempunyai 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Adapun penyebab kemiskinan, diantaranya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, bencana alam, hingga distribusi yang tidak merata. Kita sebut saja 2 contoh penyebab kemiskinan yang paling umum, yaitu laju pertumbuhan yang tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat kelahiran yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Jika tingkat pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan di suatu negara meningkat. Selain itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung kurang memiliki keterampilan, pengetahuan yang memadai, sehingga tidak mampu bersaing dengan masyarakat yang berketerampilan tinggi di dunia kerja dan bisnis, sehingga meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Ada pula dampak atau akibat dari kemiskinan. Beberapa dampak tersebut diantaranya adalah kriminalitas yang meningkat, dan angka kematian yang tinggi, akses pendidikan tertutup, pengangguran yang semakin banyak, dan sering munculnya konflik di masyarakat. Salah satu dampak yang paling umum adalah meningkatnya kriminalitas. Kemiskinan sering dikaitkan dengan kejahatan, bukan tanpa alasan, karena orang miskin cenderung berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan kejahatan. Beberapa bentuk kejahatan tersebut adalah pencurian, perampokan, penipuan, bahkan pembunuhan. Materi selanjutnya adalah pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam sendiri dalam bahasa Inggris yaitu education, berarti pendidikan. Sedangkan dalam bahasa Latin berarti educatum, yang berasal dari kata dan duco. Berarti perkembangan luar dalam atau perkembangan sedikit sampai lama, sedangkan duco berarti
pembangunan, sehingga pendidikan juga dapat dilihat sebagai upaya mengembangkan kemandirian. Menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran, penelitian, dan pelatihan. Adapun pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. Imam Bernadib, ia mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik atau untuk kemajuan. Menurut Aristoteles, pendidikan merupakan salah satu tugas negara dan dilaksanakan terutama untuk kebutuhan negara itu sendiri. Negara adalah lembaga sosial tertinggi yang menjamin tujuan tertinggi atau kebahagiaan manusia. Penyusunan pelatihan harus berpedoman pada hukum agar dapat disesuaikan dengan hasil analisis psikologis atau kesesuaian dan secara bertahap mengikuti perkembangan baik fisik eksternal maupun mental internal. Menurut Socrates, pendidikan adalah sarana mencari kebenaran, sedangkan metode adalah dialektikanya. Kemudian menurut Confucius, pendidikan menghasilkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri menghasilkan harapan dan harapan menghasilkan kedamaian. Yang terakhir menurut Albert Einstein, pendidikan adalah sesuatu yang tertinggal setelah seseorang melupakan apa yang telah dipelajarinya di sekolah. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan mengacu pada bimbingan atau bantuan yang disengaja yang diberikan kepada siswa oleh orang dewasa untuk menjadi dewasa atau mencapai standar hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Kita sering terjebak dengan dua istilah antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam atau IAP. Bahkan jika esensi pendidikan Islam dan pendidikan Islam sangat berbeda. Pendidikan Islam adalah nama sebuah sistem, yaitu sistem pendidikan yang Islami, sedangkan usaha-usaha yang diajarkan tentang personal agama itulah yang kemudian bisa disebut dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam yang dibahas di sini adalah upaya berupa pembinaan dan bimbingan bagi siswa agar kelak setelah menyelesaikan pendidikan mereka dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dan menjadikan sebagai visi hidup. Studi Islam. Pendidikan berakar dari kata didik yang artinya mengajar dan merawat. Dengan analogi, pendidikan dapat digambarkan sebagai proses berkelanjutan dari pemeliharaan yang teratur dan mempertahankan pertumbuhan tubuh dan pertumbuhan karunia manusia, sehingga dapat menghasilkan insan yang berwawasan, berkelakuan baik, dan mampu melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Secara sederhana, pendidikan Islam adalah pendidikan yang penuh warna dalam Islam, sehingga pendidikan Islam adalah pendidikan yang berbasis Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai ajaran Islam sangat berwarna dan menjadi dasar dari keseluruhan proses pendidikan. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi tentang konsep tarbiyah atau pendidikan dalam 4 unsur. Yang pertama yaitu memelihara pertumbuhan fitrah manusia, kemudian mengarahkan perkembangan kodrat manusia menuju kesempurnaan, mengembangkan sumber daya manusia untuk mencapai kualitas tertentu, dan melakukan upaya tersebut secara bertahap sesuai dengan laju perkembangan anak. Kemudian peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah di hampir semua negara. Ini adalah negara maju atau negara berkembang. Tingkat kerumitan masalah berbeda-beda di setiap negara dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, angka kemiskinan masih cukup tinggi.
Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan kriteria kemiskinan agar dapat menyusun definisi kemiskinan yang komprehensif sehingga dapat diketahui secara pasti cara yang tepat untuk mengatasinya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, diperlukan kajian yang komprehensif atau menyeluruh sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program pengembangan perlindungan sosial yang menekankan pada konsep bantuan di bidang ekonomi. Dalam konsep pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membantu yang lemah atau tidak mampu untuk dapat mencapai kesejahteraan sosialnya secara fisik, mental, dan pikiran guna memecahkan masalahnya. Tujuan utama pembangunan nasional sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, dan mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia secara adil, modern, dan demokratis. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan yang pada hakikatnya merupakan proses transformasi kebudayaan menjadi peradaban yang lebih maju, modern, dan demokratis. Kemiskinan terutama disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja. Kesempatan kerja dapat tertutup karena kualifikasi yang dipersyaratkan tidak terpenuhi. Sedangkan kualifikasi yang dipersyaratkan tidak terpenuhi karena tidak memberikan kontribusi terhadap pendidikan yang bermutu, yang memerlukan biaya yang tidak dapat ditanggung oleh masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dapat diatasi dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pendidikan dan berbagai program pelatihan yang berkualitas seperti pendidikan gratis, pemberian beasiswa kepada siswa, banyak kesempatan kerja, dan layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah fokus sepenuhnya untuk memajukan pembangunan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi program pengentasan kemiskinan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sangat dianggap sebagai akselerator sumber daya manusia maju. Masalah yang mendasari pengentasan kemiskinan bermula dari sikap terhadap makna kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan, dalam artian semakin maju ilmu pengetahuan dan semakin berkembangnya teknologi, maka kebutuhan pun akan semakin meningkat. Penanggulangan masalah kemiskinan bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi masyarakat juga harus memahami bahwa penyakit sosial ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengatasi kemiskinan di era global saat ini, dibutuhkan usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia menjadi lebih eksploratif dan unggul pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya dalam pengetahuan, intuisi, keterampilan, pola pikir, dan moral yang standarnya berstandar nasional dan global. Kemudian, pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi pengangguran. Pengangguran luar biasa hebat kini terjadi. Fenomena ini telah menjadi masalah perdebatan yang tak ada habisnya. Hal ini sulit untuk dihindari karena manajemen persiapan yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Negara hanya dapat mengurangi pengangguran agar tidak bertambah. Pengangguran merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi seluruh belahan dunia, khususnya Indonesia, yang merupakan negara berkembang. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Munculnya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, banyaknya pengangguran karena rendahnya daya pikir masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Kebanyakan orang Indonesia tidak berani mengambil risiko besar untuk menjadi pengusaha. Mereka lebih suka menjadi pekerja atau karyawan. Mereka akan hidup di bawah tekanan atau perintah. Lain halnya, jika kita menjadi pengusaha, maka kita memiliki kemungkinan untuk menciptakan lapangan kerja. Kedua, yaitu tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat sulitnya mencari pekerjaan. Memang pekerjaan tersebut membutuhkan pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pengalaman yang luas.
Sebagian besar tingkat pengangguran didominasi oleh kaum muda, baik anak muda yang tidak bersekolah, yang sudah lulus, dan juga banyak yang lulusan tetapi yang menganggur. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencatat sekitar 8,8 dan total 7 juta pengangguran di Indonesia bergelar sarjana. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan apalagi daya saing semakin menguat. Begitu pula tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Perguruan tinggi dan mahasiswa harus tahu bagaimana beradaptasi dengan teknologi jika ingin bertahan dalam persaingan. Karena jumlah lulusan yang keluar setiap tahunnya tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Dampak pengangguran juga bervariasi yang dapat menyebabkan kemiskinan mengarah pada tindakan kriminal seperti pencurian dan tingkat keterampilan yang rendah. Dampak pengangguran pemerintahan Indonesia dan masyarakat harus bahu-membahu mengatasi fenomena ini. Banyaknya pengangguran dapat membahayakan negara Indonesia. Akan sulit bagi negara untuk mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, jangan sampai pengangguran terus meningkat. Pengangguran di kalangan akademisi juga cukup tinggi. Meskipun mereka telah lama belajar, mereka masih menganggur di kalangan mahasiswa. Perjalanan masih panjang. Sebagai mahasiswa, Anda harus serius dalam belajar, bukan hanya sekedar mendapatkan gelar. Pengangguran lulusan terutama karena mereka tidak benar-benar ingin belajar ketika mereka masih mahasiswa. Keadaan pikiran yang buruk, suka acuh tak acuh, dan mengabaikan pelajaran mereka. Penguatan iklim akademik dengan meningkatkan keterampilan dan membangun keterampilan yang memadai dalam aspek emosional dan sikap mental akan memudahkan lulusan atau lulusan bersaing di dunia kerja. Kemudian yaitu pendidikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk mempersiapkan peserta didik untuk peranannya di masa depan melalui kegiatan orientasi atau pelatihan. Peran siswa dalam kehidupan bermasyarakat baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat merupakan hasil dari sistem pendidikan dan fungsinya. Pada hakikatnya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia, baik secara individu maupun sosial, yaitu pendidikan merupakan sarana untuk memberdayakan manusia dan masyarakat untuk masa depan. Pengertian pemberdayaan dalam arti sempit yang berkaitan dengan sistem pendidikan antara lain dikemukakan oleh Martens dan Yarger, yang berpendapat bahwa pemberdayaan adalah cara meningkatkan profesi guru, kewenangan mengajar dengan standar profesional yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Seorang tokoh pendidikan, Paulo Freire, berpendapat bahwa pendidikan harus mampu memberdayakan dan melonggarkan atau membebaskan siswanya, karena melaluinya mereka dapat mendengar suara siswa. Yang dimaksud dengan suara adalah segala aspirasi dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan pendidikan adalah pendekatan holistik, di mana meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, sistem belajar mengajar pembelajaran, lembaga institusi atau lembaga pendidikan dengan segala struktur dan prasarana pendukungnya. Dengan mengacu pada pengertian-pengertian di atas, maka pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses belajar mengajar yang merupakan suatu upaya terencana dan sistematis yang dilakukan secara terus-menerus baik bagi individu maupun secara kolektif dalam rangka mengembangkan daya isi pada diri individu dan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan perubahan sosial yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Konsep pemberdayaan dalam pendidikan non-formal pertama kali dikembangkan di Indonesia oleh Kindervetter yang memandang pemberdayaan sebagai suatu proses pemberdayaan atau pemberdayaan dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kepekaan warga negara terhadap pembelajaran sosial, ekonomi, dan politik, sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan posisinya dalam masyarakat.
Pendidikan non-formal pada umumnya merupakan jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan menerapkan ilmu yang diperoleh peserta didik dari lingkungan pendidikan formal dalam lingkungan kerja praktek di masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan non-formal merupakan program sosialisasi jenis-jenis keterampilan praktik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan dunia industri pada khususnya. Sebagai jalur pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pembinaan ini biasanya berupa kursus-kursus dan umumnya diselenggarakan sang pihak partikulir juga instansi pemerintah, misalnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Industri, Departemen Energi Kerja melalui Balai Latihan Kerja BLK, Departemen Pertanian, dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai pendidikan sebagai sarana menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pendengar dan penonton, yaitu kelas A2 Pendidikan Agama Islam UIN Khas Jember. Dari video tadi mungkin ada kesalahan dari saya yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.